Haleluya Bapak, kami mengucap syukur pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih bahwa pujian kami berkata bahwa di dalam kegelapan sekalipun Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Engkau memegang kami erat-erat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Sebab hanya hadirat-Mu dan di dalam hadirat-Mu saja kami menemukan kekuatan dan kedamaian. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Musik bisa tetap dimainkan. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa. Pujian tadi mengatakan di dalam kegelapan sekalipun Dia tidak pernah melepaskan kita. Ada yang berjalan di dalam lembah kekelaman. Tuhan berkata Dia tidak melepaskan tangan kita. Ada yang bergumul dengan segala sesuatunya. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Bahkan ketika engkau tidak melihat tangan itu, engkau tahu Tuhan tidak meninggalkan engkau. Sebab firman Tuhan berkata, kami hidup oleh karena kami percaya, bukan karena kami melihat. Sebab hidup yang kami hidupi sekarang adalah karena kami percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan kami bersyukur untuk itu. Dan pada hari ini Tuhan, dalam ibadah kami akan terus meninggikan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Memuliakan Engkau Tuhan, menyatakan kesaksian kami ya Tuhan. Menyatakan kekuatan, kemasyuran Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kami, iblis dikalahkan. Dan kami akan mengalahkan bukan karena kekuatan kami, tetapi karena oleh darah anak domba. Dan karena kesaksian-kesaksian yang Tuhan taruhkan, Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Biarlah urapan daripada Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Baik di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, dimanapun siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang bergabung bersama-sama dengan kami di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan, kekuatan daripada Roh Kudus yang adalah Roh penghibur dan penolong itu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Haleluya, shalom semuanya. Baik, tadi saya sudah kasih sedikit kata kunci bahwa oleh karena darah anak domba di dalam Wahyu dikatakan, oleh karena darah anak domba dan oleh karena kesaksian kita, maka kita mengalahkan kuasa jahat. Nah, untuk itu biar itu nggak cuma hidup dalam pembicaraan kita sudah jarang, hampir 2 tahun kita nggak mendengarkan kesaksian secara live di tempat ini. Oke, baik, saya mau mengundang 1 atau 2 orang, saya percaya Tuhan sudah menaruhkan 1-2 kesaksian. Tolong yang nongkrong di paling ujung belakang, kursi merah di dekat KL Kana diisi. Nah, maju dulu, oke. Boleh diangkat kursinya, yang masih di belakang. Oke, saya mengundang, saya memberi kesempatan kepada 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang kalau ada yang masih mau memberikan kesaksian. Supaya kita dengar kesaksian. Kita minggu lalu sudah merayakan kemenangan di dalam Tuhan, amin. Oleh darah anak domba kita percaya pada Tuhan, maka kita beroleh hidup yang kekal. Nah, tapi Tuhan inginkan ada kesaksian-kesaksian yang menyatakan, yang mengkonfirmasikan betapa luar biasanya Yesus yang hidup itu tinggal dan hidup di dalam kita. Nah, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa bersaksi. Silakan bisa maju ke depan. Ada yang mau memberikan kesaksian? Oke, Kawati, haleluya.
Sebentar saya bisa minta tolong ambil mikrofon satu. Silakan Kak. Selamat pagi. Haleluya. Hari Rabu kemarin saya dan Eni janjian di Bakmi Golek. Dan kita tuh berdua sama-sama lupa kalau hari itu adalah hari puasa. Puasa berjamaah gitu ya. Jadi Eni bilang gue udah nongkrong, saya masih di kereta. Saya bilang saya udah cari online penuh semua, nggak mau. Akhirnya saya naik angkot, tahu sendiri naik angkot ya. Turun pas mau nyebrang Bakmi Golek. Saudara, saya pernah keserempet mobil. Jadi kalau saya, mungkin Wiji tahu lah ya, kalau saya nyebrang tuh Wiji pasti di sebelah kanan saya. Pas lagi sebelah sini, kalau mau yang kesananya Wiji balik lagi gitu ya. Saya sangat hati-hati karena saya tahu detik-detik diserempet tuh saya tahu rasanya gimana. Jadi saya nunggu dengan sabar gitu ya. Itu kan ada putar balik gitu ya di depannya. Saya nunggu dengan sabar sampai ketika si polisi cepeknya menghentikan semuanya, jadi mobilnya lewat. Kebetulan saya nyebrang lah saudara. Nah, kira-kira segini nih, ini separator ya. Saya di sini mobilnya masih jalan, saya di sini. Dengan satu langkah begini, ada satu motor dengan kecepatan tinggi. Saya sempat lihat, tapi saya blank aja, tiba-tiba kayaknya ada tangan yang kuat. Mundurin saya 2 langkah. Gitu ya. Wow, saya pikir, waduh Tuhan. Nah, mundur 2 langkah, ada motor saudara ibu-ibu. Dia udah teriak dari jauh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ya. Waktu saya pertama kali keserempet mobil, itu ada di dalam hati, keserempet nih. Cuma pada waktu itu saya tahu Roh Kudus tidak mengizinkan saya mengaminkan itu. Saya diem aja dan saya tetap tenang, dia udah teriak-teriak. Tahu gak kayak di film-film tiba-tiba segala sesuatunya senyap gitu kan. Saya diem, entah kekuatan dari mana, tangan saya terangkat, saya begini, pas megang stangnya saudara. Stang mobil 2 gitu kan. Stang motor 2 gitu. Dan saya mundur 2 langkah, yang saya tahu di belakang saya ada tangan kuat yang megang saya gini supaya saya nggak jatuh. Kalau saya jatuh habis saya saudara. Itu kan lebih banyak motor lagi kan. Dan saya bengong dan ibu itu nyebut-nyebut gitu. Astagfirullahaladzim ibu. Saya diem aja, saya cuma bilang gini. Ibu tahu kan harusnya ibu berhenti. Ya bu, saya buru-buru mau buka bu, mau buka. Ini ibu boleh mau buka tapi jangan nyalakain orang ya. Hati-hati. Itu udah rame tuh orang-orang. Tempeleng aja bu, tempeleng gitu kan ya. Tempeleng bu, tempeleng. Orang-orang berhenti dia tempeleng bu gitu ya. Udah saya diem aja. Sembari saya melangkah saya bilang gini, ini Tuhan. Ini Tuhan. Dari tadi juga saya tahu ini Tuhan, ini Engkau Tuhan. Gak mungkin gue, dari mana gue Wonder Woman gitu ya. Pas di stang motor. Dan saya bilang ini Tuhan, jiwa saya mengenali itu Tuhan. Dan hari itu saya mengalami bahwa dia perisai dan pelindung kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Tepuk tangan yang kerasan dikit dong. Tepuk tangan buat Tuhan. Tadi luar biasa mengkonfirmasikan bahwa dalam kegelapan, nyaris kecelakaan, tangan Tuhan tetap menolong dan memegang. Amin. Ada lagi yang mau nginjak-injak iblis dengan kesaksiannya? Haleluya. Tepuk tangan untuk Pak Markus. Dan Tuhan yang dibalik Pak Markus yang luar biasa itu. Saya cari tempat duduk dulu ya. Ya salam, saya akan menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Saya sangat percaya bahwa doa-doa kita itu tidak pernah sia-sia. Walaupun mungkin kadang-kadang doa itu gak langsung dijawab ya. Sejak saya percaya Yesus lahir baru, saya itu punya beban kepada saudara-saudara saya. Karena memang kebanyakan saudara-saudara saya itu, saudara-saudara kami itu
belum percaya, yang artinya belum diselamatkan gitu ya. Eh, Ketika saya lahir baru, saya percaya kepada Yesus, saya terus berdoa ya, berdoa di samping berdoa juga saya menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara saya ini. Banyak yang menolak, banyak yang ngeledek gitu ya saudara-saudara, karena kefanatikan mereka gitu ya, dengan agama mereka gitu ya. Ngeledek. Tetapi kami tidak putus asa untuk berdoa, karena kami tahu bahwa mereka itu ya belum percaya Yesus, berarti binasa, tidak selamat gitu ya. Kami terus tetap berdoa bagi mereka. Setelah berdoa, ya kami menyampaikan itu, kadang-kadang ngeledek itu kok tangannya getar-getar gitu ya, asal tangannya getar-getar gitu ya. Pokoknya ngeledek gitu ya. Terus ya udah kami akhirnya ya berhentilah istilahnya, berhenti, tetapi doa terus doa terus. Kemarin itu saya juga nggak nyangka ya ponakan saya yang ponakan ini hubungannya dengan paranormal gitu, para dukun-dukun gitu ya. Kemarin tuh WA sama Bude minta doa gitu ya. Wah, amat gitu. Ya udah kemarin, ya sebenarnya kemarin kami ngantuk ya, capek habis pulang doa malam jam 1 gitu pagi-pagi. Ini kesempatan ini orang yang tadinya ngeledek tapi dia minta doa gitu ya. Dan orang ini tertutup, merasa benar karena merasa benar ya, merasa benar apa yang dia lakukan gitu. Tapi kemarin itu benar-benar itu kuasa Tuhan gitu, kuasa doa gitu ya. Akhirnya terbuka semua penyesalan apa yang dia lakukan. Dia terbuka gitu, punya sakit hati sama mertuanya segala. Dia mengaku gitu, karena dia mau dilepaskan. Bude nanya, kamu apa yang mau didoakan? Ya pokoknya Mbak, saya pengen lepas semua itu. Ya udah, begitu dia ngomong seperti itu, ya udah dikorek semua itu. Pernah minum ini, bahkan saya kaget sekali ya, dia dikasih pisang raja sama air keras. Jadi dia suruh makan pisang raja sama air keras. Dia mau mengaku seperti itu, saking dia percayanya sama dukun itu gitu. Ya udah dicatat semua sama Bude, baru dilepaskan gitu. Ya itu sih puji Tuhan ya. Jadi doa kita itu tidak pernah sia-sia, walaupun nggak langsung dijawab gitu ya. Tetapi ketika kita setia berdoa bagi saudara-saudara kita yang mungkin belum percaya Yesus, belum diselamatkan, mari kita berdoa, tetap berdoa. Ya saya nggak hanya keluarga saya di mana saja ketemu orang yang kira-kira dia itu membutuhkan Yesus, ya langsung aja, langsung. Karena kemarin waktu hari Senin saya kontrol di RSCM juga ketemu seorang gitu ya, seorang yang sakit kanker otak sama sakit batu di empedunya gitu. Ya karena waktunya di rumah sakit itu kan karena sama-sama ngantri gitu ya. Ya udah langsung poin aja, Bu, boleh saya berdoa? Langsung dia mau berdoa, ya udah berdoa ya di situ langsung. Begitu saya habis berdoa, saya dipanggil karena saya masih ngantri dokter gitu. Di mana ada kesempatan, pokoknya saya karena akhir-akhir ini sepertinya orang-orang udah mulai lapar dan haus akan kebenaran ya. Ketika Wati menyampaikan firman Tuhan di sini itu rema banget sama saya, bahwa Tuhan itu akan mencurahkan kelaparan dan kehausan, bukan kelaparan secara jasmani, secara fisik, tetapi kelaparan dan kehausan akan kebenaran Tuhan. Itu sih
kesaksian saya, tetap berdoa, setia berdoa, dan percaya bahwa doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Masih ada waktu buat satu orang dari anak muda bisa? Oke, silakan. Tepuk tangan untuk Gloria. Oh, ada mikrofonnya ya. Oke. Sebenarnya kesaksian ini tentang eh, kan aku kan udah mulai bekerja kan tahun lalu gitu. Jadi udah menghasilkan uang sendiri, udah punya uang sendiri. Terus ya mengusahakan bahwa semua pengeluaran untuk pribadi aku pakai uang sendiri, nggak usah minta papa mama lagi gitu lah ya. Tapi aku belajar gitu ya bahwa awal-awal aku kerja itu mungkin ngeliat uang ya maksudnya ini hasil kerja keras gue, terus lumayan lah ya, maksudnya dibandingkan yang pernah dikasih papa mama kayak ini lumayan. Terus jadi mikirnya yaudah untuk kepentingan gue dulu gitu, kayak yang penting gue nya makmur dalam arti kayak bisa jajan, bisa check out segala macam gitu. Terus ya untuk yang kayak misalkan ngasih atau sedekah lah ya, anggapnya sedekah nanti dulu lah gitu. Cuman makin kesini karena aku bersyukur ya, aku punya kakak gereja gitu kayak Kalkana, Tante Wati, terus mama sendiri gitu kan yang memberikan contoh untuk memberi gitu. Dan ya om sendiri juga, Om John yang memberikan contoh untuk yang nggak usah khawatir gitu tentang keuangan gitu kan. Jadi itu ngebuat aku makin kesini tuh kayak ya udah utamain dulu deh perpuluhan dulu. Kan mama juga mama selalu ngajarin kan. Pokoknya setiap dapat duit perpuluhan gitu kan. Terus janji iman segala macam gitu. Dan aku setia dengan hal itu gitu kan. Mulai dari gaji pertama sampai saat ini aku setia dengan itu, dan pasti deh kalau udah cek gajian gitu kan, udah tahu tanggal gajian, cek langsung transfer boyu gitu kan. Maksudnya transfer ke rekening gereja gitu. Transfer gitu. Terus juga kadang aku gak tau ya, mungkin karena ngelihat kakak-kakak gerejaku yang suka traktir apa segala macam tuh, jadi aku kalau ngelihat adik-adik gerejaku gitu yang mungkin main ke rumah terus kayak ini bocil nih makan apa ya gitu kan, ya udah deh, udah beli GoFood gitu, gue yang bayar gitu segala macam, tapi kayak enteng gitu, jadi nggak khawatir kayak duh ini mana udah akhir bulan nih duit gue tinggal segini gitu kan, kayak bisa nggak ya gue gini gitu. Sempet mikir kayak gitu di awal-awal, cuman karena mikir lagi enggak lah, nggak usah khawatir gitu. Ada Tuhan gitu, maksudnya kayak sumbernya Tuhan segala macam, udah gak usah khawatir. Dan puji Tuhan bener gitu, aku gak pernah kekurangan, dan gak pernah ya minta papa mama ya, pernah gak pernah. Jadi kayak ya udah puji Tuhan, aku berusaha untuk jangan kayak yang udahlah tenang ada papa mama gitu. Jadi kalau kayak gitu kan mikirnya, kalau aku mikir kayak ada papa mama berarti sumbernya papa mama kan, bukan Tuhan. Jadi aku mikir gimana caranya walaupun aku ya maksudnya udah akhir bulan, jangan mengadakan ya udahlah ada papa mama, bisalah minta dulu gitu buat ongkos untuk beberapa hari terakhir. Tapi aku percaya kayak tanpa minta papa mama pun pasti Tuhan bakal cukupin, dan aku nggak perlu minta-minta kayak gitu. Jadi ya itu yang mau aku saksian gitu ya, kayak karena udah kerja juga, dan mungkin untuk teman-teman nanti yang bakal kerja atau sekarang udah kerja, ya intinya jangan khawatir ya. Apalagi masalah keuangan kan krusial gitu kan, mamon gitu. Jangan kita mau merasa bebannya sama keuangan. Gitu sih. Sorry ya cepet-cepet ya, soalnya kayak deg-degan. Haleluya, tepuk tangan. Terima kasih Gloria. Menyenangkan ya kita kalau dengerin kesaksian, ya enggak? Iya, karena sebenarnya selain firman Tuhan yang kita dengar, itu kita hidup berdasarkan kesaksian. Kebanyakan yang kita dengar daripada seperti yang Gloria bilang tadi, dari kakak-kakak, dari pemimpin kita, dari orang-orang tua kita, sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Haleluya. Baik, kalau masih ada silakan. Oh, Bang Yogi, tepuk tangan untuk papanya Samantha. Memang udah haus banget nih selama hampir 2 tahun lebih, nggak ada yang maju untuk berikan kesaksian secara live di sini. Mana mikrofonnya tadi? Cek. Oh kedengeran. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Senyumnya lebar-lebar. Saya menyambung apa yang diungkapkan sama Pak Markus. Bahwa doa itu pasti dijawab Tuhan ya Pak. Walaupun waktunya kita nggak tahu. Singkat cerita gini saudara. Saya punya saudara sakit.
udah beberapa hari yang lalu, mungkin ini beberapa bulan yang lalu, bolak-balik dirawat rumah sakit karena ginjalnya sudah rusak kiri kanan. Ternyata bocor ginjalnya. Jadi akibatnya paru-parunya terendam air. Akhirnya juga jantungnya harus dioperasi. Singkat cerita sakitnya seperti itu Bapak Ibu. Cuman saya ini seringkali tipikal orang yang ngeyel gitu ya. Walaupun saya ada di bagian diakonia, ngurusin orang-orang sakit nih Pak. Kita kan tugasnya apa namanya ya? Kita datang melayani orang sakit, tapi kita malah nggak mau ngerjain itu Pak. Dosa saya juga itu sebenarnya. Saya ngeyel Bapak Ibu, seru dimintain. Kapan kamu ada waktunya? Karena kan itu saudara saya dari mama kakak saya lagi. Mama tua saya lah. Jadi mama saya punya kakak, nah itu sakit. Iya, mama tua ya. Bener ya Kana ya? Ya inang tua lah. Jadi ibaratnya gitu. Saya kenal orang ini, dulu badannya besar sekali saudara, gendut. Tapi setelah sakit kurus saya minta ampun. Jadi memang karena penyakit itu, dia sebenarnya sempat 5 tahun yang lalu sudah divonis ginjal tapi tidak mau berobat. Akhirnya sekarang masuk rumah sakit, bukan sekarang, kemarin, nah, saya harus jelasin dulu. Kemarin masuk rumah sakit dan di ICU, sudah tidak bisa apa-apa saudara. Saya waktu itu disuruh datang tapi saya bilang ngeyel, males mah ngapain gitu kan, orang di ICU juga gak bisa dijengukin. Ternyata bisa saudara. Singkat cerita, saya dan mama sama Devi juga, kita ke rumah sakit Pelni di Petamburan. Saya dalam hati ya udahlah, karena saya mungkin mama kan kenal juga dekat dengan orang yang sakit ini, saya temani mama saya gitu. Saya masuk, jadi tidak boleh banyak-banyak saudara, cuma 2 orang pada saat itu. Akhirnya saya dan mama yang masuk ke ruang ICU. Sudah tidak bisa apa-apa, semua selang ada di tangan, di dalam paru-paru, di hidung, di mulut, semua selang. Jadi memang beberapa hari sebelum dia dimasuk ICU itu keluarga sudah menyerah. Udah nih dokter, ini udah gak ada. Saya sebagai orang tuanya bilang, ini anak saya udahlah, relain lepasin aja selangnya. Karena udah gak ada harapan hidup saudara. Karena kan juga jantungnya juga bocor katanya, karena harus dioperasi. Gitu kan. Karena semuanya darah tidak bisa memompa, begitu ya? Tahu ya? Tidak bisa memompa ini, akhirnya jantungnya tidak dapat bekerja dengan baik, maksimal. Akhirnya kami berdua masuk sama mama saya, dia sudah terparing, tidak bisa mengapa-ngapain pun, dia sudah hanya menggunakan alat bantu saja. Kalaupun misalnya itu dilepas, itu dia mungkin sudah meninggal. Kami berdoa saudara. Tapi sebagai bodohnya saya, ketika kita belum berdoa, kita mau nyanyi saudara. Lucunya gini, saya tanya mama saya, karena kan saya tahu mama saya ini HKBP fanatik ya. Jadi kalau kita nyanyi lagu yang rada-rada karismatik tuh kayak nggak tahu gitu ya. Terus dia nyanyi ini saudara, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Terus saya nyanyi, terus undang-undangan kan refnya di rumah Bapak. Mah jangan yang itu lagunya, ganti. Ini orangnya belum mati, orangnya masih hidup. Saya juga kaget kan, saya juga bodohnya kenapa saya WL, saya juga marah. Minta mama saya nyanyi, minta dia menyanyi lagu apa. Akhirnya kami ganti lagu dengan lagu Semua Baik. Untungnya dia tahu saudara. Kita nyanyi, setelah nyanyi kita berdoa. Saya bawakan satu firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 2. Yang dibilang bahwa dengan bilur-bilur Kristus kamu telah sembuh. 1 Petrus 2, ayat 24 ya. Saya sampaikan itu saudara. Jadi gini, saya itu 2 kali saudara ngelihat orang sakit. Seperti itu kondisinya. Sebelumnya adalah abang ipar saya yang meninggal karena kanker getah bening di rumah sakit Durensawit. Sebelum dibawa rumah sakit, saya sampaikan dulu kebenaran firman Tuhan, walaupun dia juga gak bisa ngapa-ngapain. Karena itu sudah menahan rasa sakit di sebelah sini. Karena itu makin besar waktu itu. Saya kemudian melihat dan mengingat itu, kejadian itu, dan saya sampaikan, ceritakan tentang Tuhan, tentang pengampunan dan terima Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak dengar atau tidak pada saat itu, abang ipar saya, tapi saya adalah orang terakhir yang ditemui dia. Setelah itu dia masuk rumah sakit Durensawit, lama 3 hari atau 4 hari kemudian dia meninggal. Tapi saya percaya saudara, dia pasti dengar itu dan dia mengimani dalam hatinya bahwa dia percaya akan Tuhan Yesus. Kemudian dengan yang sekarang ini yang kedua, saya sampaikan itu saudara. Saya beritakan bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Maukah engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Walaupun dia tidak bisa berekspresi atau
melakukan apapun, tapi saya percaya dia mendengar. Dia mendengar. Karena kan firman Tuhan kalau bilang dengan iman dan percaya ya, dia dengan iman dia dengar firman Tuhan, dia pasti terima akan keselamatan itu. Setelah saya berdoa, saya sampaikan firman Tuhan, kami keluar. Terus mama sampaikan gini, Yok, tahu nggak waktu kamu berdoa, waktu mama pegang tangannya bergerak. Tadinya nggak bisa ngapa-ngapain saudara, hanya diam saja, nggak bisa ngapa, tapi tangannya bergerak. Ketika berdoa, mama dengar saya berdoa, dia menggerakkan tangannya di tangan mama saya, karena mama saya pegang tangan dia gerakkan tangannya. Dia takkan gerakan. Saya percaya itu dia mendengar saudara, dia mengimani, dia katakan yes, amin. Dia katakan itu saudara. Singkat cerita kami pulang. Apa yang dahsyat saudara? Benar kata Pak Markus. Walaupun kita doa sekarang, jawabannya belum tentu sekarang juga, mungkin berapa hari lembat hari, kemudian dia berangsur pulih. Dan sampai sekarang dia sudah pulang di rumah saudara. Haleluya. Dia sudah pulang, kaget juga waktu saya kemarin sama Devi ke rumah. Kamu tahu nggak si Rudol, namanya Rudol, sudah pulang di rumah, sudah pemulihan. Saya bilang haleluya, puji Tuhan. Mak, saya bilang saya patahkan roh maut saudara di situ. Karena udah nggak bisa, udah kurus sekali saudara, sudah tidak, saya juga ngeliatnya miris. Sama seperti apa yang saya bilang, abang ipar saya. Udah tinggal badan dengan tulang saja, dipangkain pampers waktu itu, sakit kanker getah bening. Ya terpujilah nama Tuhan, dia dahsyat saudara, amin. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ini haleluya, Tuhan kita luar biasa, amin ya. Ya, baik. Saya akan menyampaikan sedikit saja bagian daripada firman Tuhan. Kita buka saja bersama-sama di dalam Yohanes 11, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Ini firman Tuhan yang sudah sering kita baca bersama-sama. Saya akan langsung baca ya. Ini bagian perikop yang kita bahas hampir setiap minggu di dalam ibadah di sini. Salah satu hal yang menyenangkan di Light City adalah saudara ditantang terus-terusan, mungkin sampai beledek gitu ya dengernya. Karena firman Tuhan yang disampaikan itu adalah tentang bagaimana kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, ini ketika dia bicara kepada Marta. Kalau saudara dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kawati beberapa minggu lalu, ini lanjutan atau masih bagian dari dalamnya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya? Amin. Kalau saudara percaya, mari kita buka di dalam pasal yang 11 ayat yang ke-39. Ayat 38 dulu. Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, dari kesaksian yang kita dengar tadi, ada satu benang merah, yaitu ada bagian yang Tuhan bekerja di dalamnya.
Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dipikirkan, yang nggak bisa kita bayangkan. Yesus sama-sama kita yang ada di sini, Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang hidup. Yesus yang tidak hanya hidup tetapi Yesus yang juga bisa menghidupkan yang sudah mati. Membuat yang mati itu menjadi hidup lagi. Itulah Yesus yang kita kenal, itulah Yesus Tuhan kita. Itulah Yesus yang kita percayai. Itulah Yesus yang kita amini dan imani dalam hidup kita. Yesus yang mati dan bangkit dari kematiannya, enggak cuma itu saudara-saudara, tetapi juga dia membangkitkan orang mati. Dan bagi siapapun yang sudah percaya kepada Yesus, maka Yesus memanggil kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang sudah Yesus kerjakan. Saudara percaya dengan hal itu? Amin. Kalau ada Yesus di dalam dirimu, kalau ada Yesus di dalam diri kita, maka kita akan melakukan sesuatu yang seperti Yesus lakukan. Demikian kata firman Tuhan. Tapi seringkali ada hal yang menghalangi bagaimana Yesus yang luar biasa, yang mati, bangkit dan naik ke surga itu, dan yang membangkitkan Lazarus itu untuk bisa bekerja dengan luar biasa di dalam kita. Ini bagian yang perlu kita lihat di dalam hidup kita agar kita maju supaya seorang yogi akan menjadi lebih dahsyat lagi dipakai Tuhan di dalam 10-20 tahun yang akan datang. Amin. Supaya bagaimana seorang Gloria 10-20 tahun yang akan datang. Itu ada orang-orang dipanggil untuk rajin dan terus memberi kepada Tuhan. Supaya ada orang-orang yang percaya bahwa seperti yang dilakukan Tuhan kepada Kawati, bahwa Tuhan masih berdaulat dalam sesuatu yang tidak kelihatan. Dalam kekosongan sekalipun Tuhan bisa menarik kita. Karena dia Tuhan yang hidup. Nah, satu hal yang Tuhan minta. Di dalam perjalanan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita, Tuhan punya pola. Meskipun dia nggak terikat dengan polanya, tetapi ada pola Tuhan bagaimana dia mengerjakan mujizat. Ayat 38 tadi itu berkata begini. Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Yesus bilang, angkat batu itu. Yesus itu dahsyat saudara-saudara. Dia mau bikin mujizat, dia udah tahu. Dia mau bangkitkan si Lazarus yang mati ini, iya enggak? Dia udah mau membangkitkan Lazarus yang mati ini. Kalau membangkitkan Lazarus yang mati ini sudah menjadi intentionnya Yesus, kenapa nyingkirin batu yang nutupin kuburnya Lazarus itu enggak dikerjakan satu paket oleh Tuhan? Disitulah letak bagaimana Tuhan ingin kita masuk di dalam rencana untuk apa yang Tuhan kerjakan. Saya ulang lagi. Yesus itu ketika datang, dia udah jelas, dia tahu bahwa dia datang, dia akan membangkitkan Lazarus yang mati itu. Tetapi kenapa hanya untuk buka pintu kubur itu? Saudara tahu bahwa kalau saudara mungkin pernah lihat foto, kuburan di Israel itu kuburnya, saya waktu ngelihat kubur Yesus yang dibilang yang ada di Israel, itu tingginya mungkin sekitar 2 meter seperti ini. Iya kalau nggak salah ya, Pak. 2 meter, dan untuk nutupin batunya itu paling tidak luas daripada penampang batunya itu adalah sekitar 2 kali 3 meter untuk benar-benar menutup kuburan itu. Dan itu pasti batunya berat saudara-saudara. Kalau zaman sekarang di tanah. Nah, Tuhan ngapain lagi nyuruh orang singkirin batunya, sementara dia punya kapasitas untuk itu. Secara singkat saudara-saudara, mujizat kebangkitan Lazarus itu sepenuhnya tergantung pada kuasa Yesus, tetapi Yesus Tuhan mau orang-orang untuk ambil bagian di dalamnya. Saudara mau ambil bagian di dalam rencana Tuhan? Saya mundur sedikit tentang bagaimana Yesus memakai orang-orang di dalam mengerjakan rencana Tuhan yang berkaitan dengan mujizat. 2 contoh lagi. Kalau saudara ingat ketika Yesus akan mengerjakan mujizat dia yang pertama di Kana, maka Tuhan tahu Tuhan akan mengerjakan sesuatu ketika Maria ibunya bilang, "Hei, mereka kehabisan anggur." Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus cuma bilang, "Belum waktunya, Ma.
saatnya. Jadi tunggu dulu. Tetapi kata Maria sama pelayan-pelayan itu, nanti kalian masukin air ke dalam setiap buli-buli yang ada. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Karena ada orang, ada pelayan, ada Maria yang tahu bagaimana Tuhan bekerja dan apa yang akan Tuhan kerjakan, mereka melakukan mengisi setiap buli-buli kendi-kendi dengan air. Yang terjadi apa? Mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Yesus itu adalah air menjadi anggur. Saudara tahu ada peranan siapa? Ada manusia, ada orang yang ambil bagian di dalam rencana Tuhan. Untuk membawa kebaikan, untuk membawa sukacita. Karena gara-gara dikasih anggur yang luar biasa, ada sukacita di dalam pernikahan yang ada di Kana itu. Ada, wah coba bayangkan ya, kalau saudara datang di dalam sebuah pesta pernikahan dan anggurnya luar biasa, wah suguhannya luar biasa, pasti yang pulang itu bilang begini, gila ya tadi kita datang ke acara itu luar biasa, iya enggak? Luar biasa makanannya enak, mungkin kita nggak minum anggur nggak kayak orang yang ada di dunia barat sana. Tapi luar biasa, dia ngeluarin pecel lele yang luar biasa. Oh enggak, pecel lele kurang in sekarang ya. Takoyaki gitu kali ya. Nah dia ngeluarin yang sesuatu, ini membawa sukacita, membawa wow, alive gitu ya. Lalu yang kedua saudara, contoh yang membawa sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan dalam mujizat yang dikerjakan ketika dia menjadikan 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupkan makan untuk 5.000 orang laki-laki. Mungkin ditambah perempuan dan anak-anak bisa sampai 8.000 dan 10.000. Saudara tahu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa besar, tetapi Tuhan menantikan bagaimana anak-anaknya ikut berpartisipasi di dalamnya. Sama dengan apa yang dikatakan di sini. Partisipasinya adalah apa? Partisipasinya adalah segala sesuatu. Kalau tadi ya, ketika dikasih perintah yang air menjadi anggur, itu ketika dikasih perintah dengar. Amin. Saya ulang. Saudara, kalau Tuhan mau mengerjakan mujizat di dalam hidupmu, maka kemungkinan besar ada orang lain yang dipakai oleh Tuhan untuk ngasih tahu kepadamu untuk melakukan sesuatu. Amin. Tuhan bisa bicara audible, tapi most of the time Tuhan akan bicara secara melalui orang ketiga. Dan dibilang begini, kalau nanti saya kasih tahu sekarang masukin airnya ke dalam buli-buli. Lo ngerti apa enggak terserah, tapi saya kasih tahu kamu segera masukin ke dalam buli-buli. Seringkali di dalam hidup kita kalau Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang akan menghidupkan, membawa kebahagiaan, yang membangkitkan, maka Tuhan menginginkan ada sesuatu yang dikerjakan dengan menuruti perintahnya. Yang kedua adalah mengorbankan sesuatu. Anak itu kasih makan siangnya, konon katanya begitu. Kalau saudara mau memberikan sesuatu, maka saudara akan membawa kehidupan bagi orang lain. Kalau kita memberikan sesuatu, anak itu memberikan 5 roti dan 2 ikannya yang adalah makan siangnya saudara-saudara. Karena dia mau berkorban untuk itu, maka 5.000 orang lebih bisa makan siang. Gak cuma sampai di situ, masih sisa berapa keranjang? 12 keranjang untuk hamba-hamba Tuhan yang melayaninya. Tepuk tangan buat Tuhan yang mengerjakan mujizat. Dan Tuhan yang sama memakai kita untuk hari-hari ini untuk membawa lebih daripada sekedar memberi makan 5.000 orang. Untuk membawa kita lebih daripada sekadar membuat air menjadi anggur. Kalau lo butuh anggur, sana beli, banyak yang jualan anggur. Anggur orang tua, kolesom. Kalau kamu mau beli roti, banyak. Tetapi yang sekarang ini yang susah dicari atau mustahil dicari adalah orang yang menawarkan hidup yang kekal. Dan Tuhan mau kita untuk berpartisipasi di dalam membawa orang ke dalam hidup yang kekal. Tetapi apa yang menjadi penghalang? Seperti ketika Lazarus mau dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan tahu nih, ya saudara, di belakang kita ya, di belakang kita tuh ada Tuhan yang luar biasa. Jadi nggak perlu takut, jadi nggak perlu khawatir. Tetapi hal yang menjadi masalah adalah tadi, kekhawatiran dan kekhawatiran kita, ketakutan kita. Itulah yang kemudian Tuhan bilang begini nih. Nih kalau saya bayangkan Tuhan di belakang saya, terus dia bilang begini. Lo tahu ya, gue akan melakukan sesuatu, oke? Tapi lo singkirin dulu batunya.
Oke. Kira-kira, gue bilang begini sama Tuhan, kalau saya aja, Tuhan, udahlah, lo kan jago, batunya disingkirin sekalian dong. Seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita maunya sampai batu-batunya Tuhan yang singkirin. Agak berbeda saudara-saudara. Kalau saudara mau melihat mujizat, ada orang lain dihidupkan. Bagaimana Tuhan mau membangkitkan orang yang mati. Bagaimana kita dipanggil untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan, maka Tuhan bisa aja datang sendiri. Seringkali kita dengar kalau Tuhan mau, Tuhan langsung datang, orang tobat enggak? Iya, karena ketakutan. Karena dia lihat Tuhan ada di awan-awan, tapi bukan itu caranya. Tuhan memanggil kita menjadi agen-agennya Tuhan untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan dan kehidupan kekal yang ada di dalam Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini terlebih dahulu, sebelum orang-orang itu bisa bangkit dan hidup kembali, angkat batu itu. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam hidup kita yang menjadi batu, sehingga ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, belum terlaksana. Saya nggak tahu, saudara yang paling tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup saudara. Kalau saudara ditanya percaya pada mujizat, amin, saya percaya pada mujizat. Saudara yakin bahwa Tuhan akan membangkitkan orang ini, akan menjadikan orang ini hidup, diselamatkan. Mungkin secara fisik zaman sekarang jarang kita lihat lagi bagaimana orang mati dibangkitkan. Tetapi kita bicara tentang hidup yang kekal. Ada banyak orang yang harus dibangkitkan, ada banyak orang yang harus diselamatkan, ada banyak orang yang harus menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan bilang begini sama kita, hei anak-anakku, angkat batu itu. Saudara siap angkat batu enggak? Batunya apa dong? Ada banyak jenis batu yang dalam hidup kita sehingga hal yang mujizat luar biasa ini susah terjadi. Tapi saya sebutkan 2 batu saja. Ya. 2 batu saja yang mungkin saudara punya. Karena saya merasa saya juga punya batu yang sama. Pertama, usia. Usia seringkali membuat kita menjadi ragu untuk melayani Tuhan, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Gue kan masih muda, saya kan masih muda, saya kan gak bisa, saya ini masih anak-anak, saya ini masih SMP, saya ini masih, gimana ya, baru juga lulus sekolah, baru juga lulus kuliah, masa disuruh melayani Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa itu. Kita bersembunyi dengan punya alasan, dengan menggunakan batu yang tameng, batu itu dengan kemudaan kita. Tetapi firman Tuhan bilang, jangan seorang pun menganggap engkau remeh karena engkau muda. Jadi anak muda jangan pernah menganggap diri kita rendah untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, khususnya di dalam membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, di dalam mempersembahkan kehidupan bagi Tuhan, hanya karena kita merasa kita masih muda. Dan gereja ini dan jemaat ini itu dibangun oleh orang-orang muda, amin. Dibangun ketika masih umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Dan itu warisan yang Tuhan berikan bagi kita. That is the spirit of this church. Nah, ketika kita dibilang begini, kamu akan dipakai Tuhan, membangkitkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, yang mati dihidupkan kembali, saudara-saudara, jangan pernah merasa karena saudara masih muda, saudara nggak bisa melakukan, membangkitkan orang yang mati tadi untuk hidup di dalam nama Yesus. Amin? Gak apa-apa, masih ragu. Tapi saya ingin saudara mengambil bagian ini, Tuhan sudah siap melakukan, ya. Kita tahu ada ungkapan yang berkata, I'll do my best and God will do the rest. Ya, lakukan yang terbaik. Jika batu keraguan kita itu terlalu besar karena kita merasa kita masih muda. Gue masih muda, gue gak bisa nih melakukan. Gue masih muda, gajinya masih kecil. Gue gak bisa memberikan yang lebih lagi bagi pekerjaan Tuhan. Itu batu saudara. Gua atau sekarang bukan muda lagi, mungkin udah ketuaan, Tuhan saya udah tua, saya udah gak bisa lagi melayani Tuhan agar jiwa-jiwa dimenangkan, agar jiwa-jiwa dihidupkan kembali di dalam Tuhan. Tetapi saya mau bilang firman Tuhan mau katakan, angkat batu itu.
angkat batu itu. Batu itu memberatkan saudara untuk mengerjakan dan bahkan melihat pekerjaan yang besar yang Tuhan akan kerjakan di depan mata Anda. Kalau orang-orang itu nggak mau menyingkirkan batu itu, kira-kira menurut saudara apa yang akan terjadi? Ulang ya, waktu Yesus bilang angkat batu itu, terus orang nggak mau menyingkirkan batu itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Ada yang bisa jawab? Lazarusnya tetap mati, iya enggak? Tapi kan Yesus berkuasa, iya. Tapi Yesus itu mau ngajak kita kerjasama. Dan yang luar biasa kalau kerjasama itu kan dimodalin, iya enggak Kak ya? Kalau kita partneran sama ini ya, ini Bang John, Kawati, bisnismen gitu ya. Kalau partneran pasti kita dibekelin, iya enggak? Iya. Dia ngajakin kita kerjasama. Nah, batu ini saya nggak tahu, tapi saudara bisa melihat dalam hidup saudara batu-batu apa saja ya yang membuat saudara kurang yakin atau kurang maksimal atau menjadi kita kurang pede untuk mengatakan bahwa Tuhan pakai saya dan biarlah saya menjadi orang yang bisa membawa kehidupan bagi orang lain karena Tuhan nyuruh saya. Dan saya rela untuk angkat batu saya supaya Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Amin. Mari coba nih nanti kita doa nih saudara-saudara ya. Berdiri di depan sini kita maju sama-sama. Kita bilang ini batu saya, gua dorong batunya nih ya. Supaya kebuka, supaya apa? Supaya mujizat Tuhan. Apapun itu yang sedang kita inginkan dinyatakan dalam hidup kita, itu benar-benar terjadi. Yang kedua, mujizat sehebat apapun itu nggak bisa dikerjakan kalau saudara berdiri sendiri. Jangan pernah percaya bahwa independensi akan membuat saudara pernah melihat mujizat yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Saya kasih contoh kembali lagi ya. 5 roti dan 2 ikan. Ada independensi di situ enggak? Kalau saudara ingin melihat mujizat, independensinya nggak bisa dibawa. Kenapa? 1, lihat 3 contohnya lagi ya. Yang pertama tentang air menjadi anggur. Ya, kalau Yesus sendiri dan Maria doang yang mengerjakan, Maria mampu nggak ngisi di dalam buli-buli itu yang sekian banyak, ngisi airnya sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa saudara-saudara. Oleh karena itu ada orang lain yang membantu siapa? Maria untuk ngisi pelayan-pelayannya. Yang kedua, ketika mereka akan membagikan makanan, ya 5 roti dan 2 ikan yang udah didoakan oleh Tuhan Yesus, maka apakah hanya 1 orang yang kerja? Enggak. Yang kerja berapa orang? Minimal 12 orang, iya enggak? Murid Tuhan, karena yang bekerja dapat sisa 12 keranjang. Jadi dia enggak ngerjain sendiri, enggak dikerjakan sendiri. Sama, ketika mereka akan mendorong batu ini, saudara, orang-orang yang hadir di situ ikut mendorong, bukan Marta ya. Mana Marta di sini? Marta tenang, kamu gak disuruh dorong batunya Marta ya. Kamu hanya diminta Tuhan untuk percaya aja. Harus ada orang, seringkali kita percaya tetapi perlu ada orang yang menopang kita, amin. Seringkali kita udah bilang, ya Tuhan, kita bersujud dan berkata bahwa yes, gue percaya sama Tuhan, I believe in you Lord. Tetapi seringkali dunia ini kemudian menggoyang-goyang kita. That is the time bahwa kita membutuhkan komunitas kita. Amin. Kita membutuhkan saudara-saudara kita untuk dorong batu itu. Terus ditendang-tendang, dihancurin. Pang, pang, pang gitu ya. Hancur sudah batunya. Baru, yes Lord, you action dong. Lazarus keluar. Itulah Tuhan yang kita percayai. Yang mengajak anak-anaknya untuk main barengan. Saudara siap bersama dengan Tuhan untuk melakukan itu? Percaya Tuhan mampu melakukan mujizat apapun yang lagi didoakan dalam hidup kita. Apapun yang akan lagi didoakan. Saudara-saudara, saya tadi kesaksian yang kita udah dengar adalah bahwa tadinya begini. Lalu kemudian Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dan akhirnya begini. That's how miracles work. Tapi ada apa? Ada batu yang perlu disingkirkan. Saya kerja satu waktu
di dalam pekerjaan saya. Kami akan menerbangkan 2 helikopter dari Singapura untuk melakukan perjalanan yang kami sebut dengan ferry flight dari Singapura sampai ke Jayapura. Dan helikopter tidak seperti pesawat yang bisa terbang straight selama 2, 3, 4, dan 5 jam dan seterusnya. Helikopter itu harus berhenti paling tidak setiap 1 jam atau 2 jam untuk isi BBM dan lain-lainnya. Dan untuk memindahkan helikopter itu dari Singapura sampai di Jayapura harus melewati 14 bandara. Dan untuk melewati 14 bandara itu ada bandara-bandara yang kategori bandara militer. Di Indonesia, kalau bandara militer saudara harus punya yang namanya security clearance dan flight approvals. Ketika kami akan memindahkan helikopter itu, kami punya waktu yang sangat mepet. Bos saya sudah tunggu di Singapura dan dia bilang begini, Carter, kita nggak bisa nunggu lama lagi nih, surat udah harus segera jalan. Dan untuk mendapatkan izin landing di 14 bandara itu, maka kami harus mendapatkan persetujuan dari setiap bandara yang ada. Saudara, saya deg-degannya minta ampun. Karena ini menyangkut 2 helikopter yang akan diterbangkan, keamanan dan segala sesuatu yang terlibat di dalamnya. Helikopternya untuk apa? Helikopternya ini untuk melayani hamba-hamba Tuhan misionaris yang ada di Papua. Untuk secara singkat kalau mau dicocok logi dengan firman Tuhan ini, untuk membawa kehidupan, untuk memberitakan kehidupan di tanah Papua. Itu tujuan dari penerbangan helikopter ini. Dan untuk itu saya bilang sama Tuhan, saya berdoa Tuhan ini gimana ya 14 ya, dalam waktu yang sangat singkat yang kami harus kerjakan. Dan kemudian saya bicara dengan, ada sistem di Kementerian Perhubungan untuk bisa memasukkan data-data yang ada. Saya masukkan data-data yang ada sesuai dengan flight approval atau izin terbang yang kami terima. Dari 14 bandara, kami hanya menerima di waktu itu hanya 7 bandara sampai di Palu, di kota Palu, Sulawesi Tengah, dari Singapura. Lalu saya tanya sama bos saya, atasan saya, bagaimana Pak? Dia orang Swiss. Yakin kita jalan, kalau kita jalan sampai di Palu saja bisa enggak? Kita bilang jalan sampai di Palu. Nah, saya belum cetak apa yang akan izin itu ya. Izin itu harus ada 14 bandara. Tapi kami hanya punya 7 izin sampai hari Jumat sore. Saya kasih masuk ke dalam sistem komputer itu. Saya kasih masuk di portal mereka, di portal Kementerian Perhubungan. Saya tahu nanti hasilnya akan keluar hanya 7 bandara saja. Sistem udah portal. Tak, masukin. Yang terjadi apa ketika saya klik OK, saya lihat hasilnya ya, approvalnya. Approvalnya bukan 7 kota, approvalnya sampai 14 bandara. Gue bilang gini, gila, canggih juga dong Tuhan gua ya, internet aja bisa di-bypass sama dia. Biasanya sih soal-soal kesembuhan, soal-soal apa gitu ya, makan, minum ya. Saudara, itu mah udah sering saudara dengar. Tuhan bypass sistem komputer bisa nggak? Bisa. Saya sampai gemeteran gitu ya. Saya masuk lagi ke kamar dan saya berdoa gitu ya. Saya punya kuasa untuk mengatakan tidak pada penerbangan karena saya ketuanya. Ya. Tapi saya bilang dalam nama Yesus kita jalan. Meskipun saya tahu saya masih harus nunggu yang 7 surat ini. Dan Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Di hari Senin 7 surat itu masuk sebelum saya dapat telepon dari Kementerian Perhubungan. Katanya gini, Pak Carter, Bapak melakukan pelanggarannya. Maksudnya Bu apa? Bapak terbang tanpa ada 7 surat yang lainnya. Saya bilang 7 surat yang lainnya udah ada di tangan kami. Dia baru nelpon sekitar jam 12 siang, suratnya masuk sebelum jam 10 pagi. Waktu Jakarta, karena Indonesia Tengah dan Indonesia Timur itu beda 1 jam dan 2 jam. Tuhan bekerja dalam waktu 3 kali 24 jam. Hari Selasa saya dipanggil oleh Kementerian Perhubungan, oleh Mabes TNI, oleh Kementerian Luar Negeri karena saya dinyatakan melakukan pelanggaran.
Tapi saudara, singkat cerita saya nggak takut. Saya hadir di dalam pertemuan itu, surat semuanya lengkap, mereka bilang bahwa saya hack sistemnya Kementerian Perhubungan. Saya bilang kalau saya dituduh melakukan hacking atas Kementerian Perhubungan, maka sistem kamu yang bobrok. Bukan saya yang jago. Buktikan secara terbalik. 1 minggu saya di sidang, saya nggak pernah takut karena apa? Karena Tuhan menyertai apa yang dia kerjakan. Jangan takut, sistem komputer aja bisa dihack sama dia. Dan Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Dan saya bilang sampai sekarang, sampai hari ini kalau gua ingat gua disidang oleh 3 kementerian, 2 kementerian plus Mabes TNI, gua cuma bilang begini, kalau memang sistem lu baik, if your system is good, gua bisa salah. Tapi kalau sistem lu buruk, berarti yang salah lo. Saudara tahu kasusnya di drop. Katanya nggak usah dinaikkan ke level menteri, saudara-saudara. Iyalah, lu beli sistem komputer bobrok sampai gua bisa print gitu ya. Tetapi bukan sistemnya yang bobrok kayaknya. Gua yakin Tuhan berdaulat atas sistem komputer itu. Tepuk tangan buat Tuhan, mari kita bangkit berdiri ya. Mari kita naikkan pujian yang tadi, datang dan berkuasa. Ya, kita sama-sama menaikkan pujian ini. Great is our God, haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, dan saudara-saudara